Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Ya. Walaupun kadang kita tidak terlepas dari masalah, ya, persoalan, kadang tekanan hidup, kadang sakit, kadang banyak hal, ya. Karena memang dunia ini, saudaraku, adalah tempat yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dulu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, semuanya indah, semua Tuhan sediakan, tidak ada sakit penyakit. Di sana kita bersama dengan Tuhan, ya. Adam dan Hawa bergaul karib dengan Tuhan. Tapi akibat dosa, maka manusia itu kemudian mulai mengalami banyak penderitaan. Nah, di tengah-tengah dunia yang banyak persoalan ini, saudaraku, ada orang-orang yang tidak sanggup mengatasi masalah itu. Ya. Dan beban, tekanan, penderitaan itu kalau tidak ditolong, dibereskan, maka bisa fatal. Ya. Beberapa waktu ini kita bisa baca di televisi, kita dengar, ya, atau kita baca di online, ya, itu banyak orang-orang yang mereka tidak tahu lagi mengatasi persoalan beban mereka, akhirnya mereka mengambil jalan pintas, ya. Ada orang yang satu keluarga, ya, beberapa waktu yang lalu mereka terjun dari apartemen, ya. Ada beritanya. Ya, satu keluarga bunuh diri di apartemen Jakarta Utara diduga akibat utang. Ya. Tekanan ekonomi, beban, utang. Padahal mereka punya apartemen, punya ini, ya. Tapi ketika mungkin usaha mereka gagal dan nggak tahu lagi jalan keluarnya, akhirnya mereka satu keluarga terjun. Mungkin anaknya tidak mau, mungkin, ya, tapi mungkin karena bapaknya yang paksa. Kemudian kita juga mendengar ada kemarin anak muda yang di Bandung, ya, orang Karo itu, ya. Masih muda, guru, terjun dari flyover. Katanya, ya, dari masa muda dia dibully. Dan tidak sedikit juga orang akhirnya stres. Tekanan ekonomi picu masalah kesehatan jiwa, katanya. Banyak orang depresi, sakit jiwa, mengurung diri, ya, kadang menyakiti diri. Tidak sedikit juga akhirnya orang mencari solusi dengan memakai narkoba, minuman keras, segala macam. Katanya untuk menghilangkan itu, tapi ternyata malah bukannya tambah tenang hidupnya, malah makin parah. Coba dulu tanya kiri kanan. Gimana? Masih sehatnya jiwa dulu bilang. Hah, gimana? Orang tua pasti, ya, apalagi sekarang orang tua, ya, memikirkan biaya anak-anak, ya kan? Kebutuhan hidup, pekerjaan, ya. Anak-anak juga sekarang stres. Dari pagi sampai sore sekolah, les, ya kan, bikin PR, itu banyak sekarang, ya. Saya ingat dulu waktu masih SD, SMP, ya, masih bisa pulang sekolah main bola, ya, sampai sore, main bola, main layang-layang, kejar-kejar layang-layang sampai kemana-mana, wah, ya kan. Masih begitu ceria gitu. Tapi sekarang anak-anak jarang kita lihat, ya, berkeliaran gitu. Anak sekolah, mahasiswa, ya. Mama-mama apalagi, ya. Mama-mama. Wah, dari pagi sampai sore ngurusin makan apa 3 kali sehari, mikir makan apa lagi, ya kan. Uang cuma sedikit, belum lagi masak, anak-anak nakal. Belum lagi suami yang keras kepala, susah, ya kan.
Gimana mama? Berat beban tuh? Mama bilang, suamiku itu apapun gak dipikirinya. Aku semua mikirin rumah ini katanya kan. Gak tahu dia bapak-bapak pembanyaknya bebannya. Amin bapak-bapak? Amin. Jangan pikir bapak-bapak ini kayak gak punya pikiran beban. Gak ditunjukkannya saja. Gak ditunjukkannya. Padahal dia selalu memikirkan gimana lagi supaya besok ya menyediakan makanan, ya kan. Dipikirkan semua. Cuman kadang kami pria-pria ini ya belajar tetap tersenyum. Amin pria-pria. Tetap kelihatan tegar walaupun di dalam kadang rasanya ya banyak beban gitu. Kalau mama-mama kan memang harus dilepaskan dia. Supaya agak tenang sedikit gitu kira-kira. Tapi Tuhan tahu, saudaraku, Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak mau sampai kita akhirnya mengambil keputusan yang fatal seperti tadi. Ya. Sebetulnya ada jalan keluar. Nah itu sebabnya mari kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini sebetulnya sederhana dan sudah sering ya kita dengar ayat ini di mana-mana. Tapi kita belajar lagi ya. Ini adalah obat menolong hati yang tertekan, hati yang berbeban berat, letih, lesu. Ya, coba lihat muka sebelahnya dulu. Gimana mukanya? Letih, lesu, beban berat? Kelihatan kok dari mukanya kan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya. Inilah janji Tuhan kepada kita, saudara. Firman Tuhan. Tuhan tahu apapun masalah kita. Tuhan tahu apapun pergumulan kita, beban kita. Dan Tuhan punya solusi. Katakan, Tuhan punya solusi. Ya. Nah, apa kata Tuhan supaya kita bisa mengalami kelegaan, ketenangan, supaya beban kita menjadi ringan, enak? Yang pertama adalah marilah kepadaku. Katakan, marilah kepadaku. Ya. Kata ini, saudaraku, bicara tentang undangan. Ya, mari. Mari, hadirilah, ya kan? KKR, mari, hadirilah, ya kan? Mari. Undangan Tuhan. Ini satu undangan yang khusus, spesial. Katakan, undangan spesial. Ya, saudara mau diundang ke satu acara yang spesial? Amin. Dan yang mengundang itu adalah Yesus. Tuhan berkata, mari kepadaku. Ya. Dan itu undangan yang bersifat pribadi, saudara. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Ya. Tuhan tidak mengundang hanya sekedar mari ke gereja. Datang ke gereja. Atau datang ke kebaktian. Atau cari pendeta. Mari datang ke pendeta. Saudara dengar. Banyak orang datang ke gereja, banyak orang pergi ke gereja, banyak orang datang ke KR. Tapi pulang tidak menerima kelegaan, ketenangan. Karena satu-satunya yang bisa memberikan kelegaan, ketenangan hanya pribadi Yesus. Amin. Jadi datang ke gereja belum tentu berjumpa Yesus. Belum tentu. Makanya enggak mengalami kelegaan, ketenangan. Datang sama pendeta, berjumpa dengan pendeta, belum tentu berjumpa dengan Yesus. Makanya yang bisa memberikan kelegaan itu Yesus, makanya saudara harus datang, berjumpa dengan pribadi Yesus.
Sebelum berangkat dari rumah, saudara bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku mau datang ke gereja, aku mau beribadah. Tapi aku mau berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Barulah saudara akan menemukan kelegaan, ketenangan. Berapa banyak pun beban masalah kita. Kalau kita berjumpa dengan pribadi Yesus itu, Tuhan janji akan ada ketenangan, kelegaan. Datang ke gereja, berjumpa dengan pendeta, tidak ada jaminan saudara akan mengalami perubahan. Beban saudara tambah ringan. Hidupmu jadi enak, jiwamu jadi tenang. Karena itu semua hanya benda, manusia. Manusia tidak bisa memberikan kelegaan. Tapi kalau kita datang pada pribadi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka kita akan menerima kelegaan. Ya. Dan Tuhan hanya minta hati. Tuhan tidak menuntut yang lain-lain. Kalau saudara mau datang berjumpa dengan Tuhan, bawalah hatimu. Hati yang jujur, hati yang terbuka, apa adanya. Tuhan, ini aku Tuhan, bebanku banyak, masalahku banyak. Tuhan, ini aku Tuhan. Dan Tuhan bilang, marilah kepadaku, tidak melihat tempat, saudara. Kalaupun kau rasanya berat bebanmu, hatimu sudah letih, lesu, di kamar kita pun kita bisa datang pada Tuhan. Tuhan, aku mau berjumpa denganmu. Tuhan, ini bebanku Tuhan. Aku bawa semua di hadapanmu. Di kamar pun saudara bisa menerima kelegaan. Jadi undangan Tuhan itu bersifat pribadi, saudaraku. Datang pada pribadi Tuhan. Bukan hanya kepada gedung, bukan hanya kepada manusia. Yang kedua, undangan itu bersifat sekarang. Katakan sekarang. Ya, kalau Tuhan berkata, marilah kepadaku, maka itulah waktunya kita datang kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda. Jangan entar besok. Bangun pagi, siang, sore, sibuk. Malam. Besoknya lagi begitu sibuk. Beban makin lama makin menumpuk. Terus Tuhan katakan, mari padaku, tunggu dulu Tuhan, aku lagi sibuk. Ya udah kata Tuhan, silakan. Kemudian banyak lagi beban, Tuhan kenapa belum kau angkat? Tuhan bilang, marilah kepadaku, tunggu Tuhan, aku masih sibuk. Kalau memang kita mau menerima kelegaan dari Tuhan, ketika Tuhan undang, mari datang segera saudara. Jangan tunda-tunda, bilang kiri kanan, jangan tunda-tunda. Ya. Gak susah kok, tinggal bawa hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara. Ada anak muda datang pada Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, aku mau menerima kerajaan sorga, aku mau ikut Tuhan. Oke kata Yesus, mari ikut aku. Apa kata anak muda itu? Tapi tunggu dulu sampai kukuburkan bapakku. Wah, entah kapan pun bapaknya mati gak tahu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Nanti kalau bapak mamaku sudah mati, aku akan mengikut engkau, Ya udah. Ada lagi, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi ku jual dulu ladangku, entah kapan laku. Tuhan nanti kalau aku selesai kuliah. Tuhan nanti kalau sudah menikah. Tuhan nanti kalau anakku sudah besar. Tuhan nanti kalau sudah begini, nanti. Ya sudah. Saudara tidak membutuhkan syarat-syarat, datang dengan hatimu saja kepada Tuhan. Dimanapun saudara bisa bawa hatimu sungguh-sungguh. Undangan ini sederhana saja. Mari datang padaku. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Bilang sama kiri kanan, gak susah kok bilang. Ya, gak susah. Tapi seringkali kita yang selalu bikin alasan. Kita yang bikin susah. Nunda-nunda, tunggu dulu.
Begitu saudara merasa berat beban saudara, ya kan? Sederhana, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu kan roh. Tinggal ya bisa berlutut menyembah Tuhan. Bisa nangis di kaki Tuhan. Tuhan, berat kali kurasa Tuhan. Gak sanggup lagi aku Tuhan. Uangku lagi gak ada, suamiku macam-macam Tuhan. Aku juga badanku sakit semua, gimana lagi ku buat ini Tuhan. Aku datang Tuhan padamu Yesus. Dan kalau saudara datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak. Haleluya. Siapapun yang datang kepadaku, kata Tuhan, tidak akan kubuang. Justru Tuhan bilang, aku mencari orang-orang yang tersesat. Marilah yang letih lesu, saudara. Semua yang letih lesu, berarti Tuhan tahu semua kita mengalaminya. Tidak ada yang tidak. Jangan saudara pikir saudara aja yang bebanmu berat. Enggak, semua orang. Ini bukan bicara hanya masalah, kalau nanti ada uangku pasti bebanku makin ringan. Oke, di satu sisi iya, tapi belum tentu juga. Kalau kita lihat kadang artis-artis itu udah kaya, cantik, terkenal. Kenapa mereka kadang mengambil keputusan yang keliru? Kenapa mereka harus pakai narkoba kan? Yang menyedihkannya kadang udah miskin, pakai narkoba, judi online lagi, ya kan? Aduh, habislah kita. Bayangkan coba. Sekarang katanya yang pakai narkoba itu bukan orang yang punya banyak uang justru. Kalau kita pergi ke tempat-tempat di sana, orang-orang itu yang aron-aron, dapatnya pun aja, supir-supir angkot yang dapatnya cuma 75.000, 100.000 sehari, pakai narkoba pula dia. Yang kena judi online sekarang justru orang-orang miskin. Sampai habis semua utangnya, segala macam. Coba. Apa enggak makin parah gitu. Udah miskin, utang banyak, judi online, pulang ke rumah bertengkar suami istri. Makanya kadang korbannya anak-anak juga. Anak-anak kalau lihat orang tuanya bertengkar tiap hari, akhirnya dia cari pergaulan di luar sana. Akhirnya di luar sana, ya setan, iblis, merusak anak-anak kita, pergaulan bebas segala macam. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku. Kita bisa datang kapan saja, saudara. Dan Tuhan mau secepatnya, sekarang. Dan Tuhan menanti kita, menunggu kita. Amin. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kenapa harus Yesus? Kenapa kita harus datang pada Yesus? Kenapa enggak cari yang lain, cari orang lain? Cari pendeta, boleh sih. Pendeta juga paling nanti kan bawa saudara untuk datang pada Yesus. Gitu. Kita datang pada Yesus, saudaraku, karena memang Yesus itu adalah pengantara buat kita. Ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi segala otoritas, segala kuasa, segala kunci untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan, janji Tuhan, ketenangan, kelegaan. Bapa di sorga sudah serahkan kepada Yesus. Semua telah diserahkan kepadaku. Tidak ada yang tidak. Apapun masalah saudara, apapun beban saudara, persoalan saudara, Tuhan punya jawaban. Katakan, Yesus punya jawaban untuk lu bilang. Ya. Kalau suami kita nggak mengerti, istri kita nggak mengerti, orang tua kita nggak ngerti, teman kita nggak ngerti, Yesus pasti mengerti. Dulu tahun berapa ya kita buat KKR dari tim Billy Graham di Samura, udah lama sekali. Dan waktu itu tema KKR-nya Yesus jawabannya. Nah waktu itu saya yang buat poster-poster itu ya. Saya tempel di mana-mana dengan tim waktu itu.
Dan satu hari ada seorang bapak-bapak. Dia datang ke komplek ini, masuk ke dalam sini. Bawa angkotnya, angkot Kaban Jahe, Persada. Dia datang. Dia bilang, aku mau bertemu dengan pendeta katanya kan. Waktu itu kemudian saya keluar, ada apa saya bilang. Tolong aku Pak Pendeta katanya. Banyak kali bebanku katanya. Oh ya? Terus dari mana Kin Kam? Kok bisa sampai ke sini? Dia bilang, aku di Kaban Jahe. Aku sekarang lagi pisah sama istriku. Ini sudah berapa bulan ini aku tidur di angkot katanya. Gara-gara bertengkar sama istrinya kan, tidur di angkot kan. Jadi sambil narik angkot, dia keliling lewat-lewat kan, dia lihat poster itu. Dan tiap kali dia lewat poster itu, sepertinya Roh Kudus menggerakkan selalu matanya ke sana. Yesus jawaban, Yesus jawaban, Yesus jawaban. Dia udah pakai narkoba, bisa sama istri, ya. Gak ada harapan, dia rasa begitu. Tapi ketika dia lihat poster itu, Yesus jawabannya, Yesus jawabannya. Dan waktu dia tanya-tanya, ya, siapa yang buat itu, akhirnya kesinilah dia, masuklah dia. Dan singkat cerita akhirnya dia ikut M3 kalau nggak salah dulu ya, ikut M3 segala macam. Akhirnya dia dipulihkan, ya, dilepaskan dari narkoba, rokok segala macam. Dan akhirnya waktu itu dia kembali ya, setelah mengalami pemulihan, dia bersatu kembali dengan istrinya dan akhirnya bersatu kembali. Ya sekali-sekali jumpa juga sih, ya dia bawa angkot itu dan dengan istrinya dulu buka salon untuk pernikahan. Puji Tuhan. Padahal hanya melihat poster itu saja, saudara. Tapi dia datang pada Tuhan Yesus. Kadang kita nggak mau datang sama Tuhan. Kita datang ke tempat-tempat yang salah. Tuhan tolong ya. Ya, Tuhan tolong, Tuhan bisa didoakan dulu ya. Ya. Jadi Tuhan menjamah mengubahkan siapa saja yang datang kepada Tuhan. Amin. Yang sakit, yang rumah tangganya bermasalah, yang terikat dengan dosa, saudara. Karena memang masalah terbesar kita sebetulnya akarnya semua dosa. Ya. Karena dosa menjadi akar semua permasalahan kita. Rumah tangga yang bermasalah, pasti karena ada dosa di situ. Anak-anak yang nakal, pasti karena ada dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 34, Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya. Jadi kalau kita sudah melakukan dosa, terikat dosa, maka kita akan diikat, diperhamba oleh dosa. Dan itu akan membuat hidup kita menderita. Tetapi ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Itu sebabnya Yesus datang. Yesus memerdekakan kita dari dosa. Yesus mati di kayu salib untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Karena dosa itulah yang membuat nanti hidup kita mengalami penderitaan, kesusahan. Itu sebabnya kita datang pada Yesus, bukan kepada yang lain. Apapun persoalan kita, masalah kita, saudaraku, pertama-tama datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin.
Segala sesuatu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Semua telah diserahkan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudaraku, kalau kita berdoa, ya kita datang berdoa, kan kita berkata, Tuhan, tolonglah aku, sembuhkan aku, pulihkan aku. Tuhan, lawat, pulihkan keluargaku, anak-anakku. Kan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa? Karena memang Bapa sudah berkata, semua sudah diserahkan kepada anaknya. Itulah Yesus. Akulah jalan satu-satunya, kata Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau saudara mau menemukan jawaban, pertolongan dari Tuhan, datang pada Yesus. Dan datang pada Yesus itu hanya membutuhkan hati saudara. Tidak sulit datang kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, gak sulit datang pada Tuhan, bilang. Ya. Tapi ada orang, saking udah lamanya menanggung rasa sakit, dia sudah jadi menikmati rasa sakit itu. Itu kan penyakit namanya kan, sadomasokis itu kan itu. Penyakit di mana orang itu, kalau sudah begitu lama menderita, lama sakit, lama-lama rasa sakit itu menjadi kesenangannya. Aneh kan? Pernah gak saudara lihat begitu? Jadi itu menjadi semacam kenikmatan buat dia kalau dia itu terus menerus sakit gitu. Supaya orang kasihan sama dia, supaya dia punya alasan untuk marah gitu kan. Mama-mama banyak juga begitu. Umpamanya kan, ya, ini hanya bagian kecil saja sih. Ya. Nanti kalau dibiarkan itu lama-lama parah. Umpamanya kamu sakit hati sama seseorang. Bisa sama suami gitu kan. Kan jalan keluarnya kan Tuhan sudah bilang ampuni, betul? Betul? Kalau nggak ampuni kan sakit hati itu tambah lama tambah besar gitu ya kan. Atau seseorang lah kita sakit hati. Nah kita sudah tahu nih jawabannya. Kita udah dengar firman Tuhan di Komsel. Ampuni orang yang menyakitimu. Oke. Tapi kadang ada orang nggak mau mengampuni. Kenapa? Supaya ada alasannya untuk selalu marah-marah, untuk selalu bisa menghukum orang itu gitu. Kau yang buat semua begini ya. Dulu aku masih muda, hidupku bahagia. Setelah menikah sama kau, hidupku jadi menderita katanya kan. Jadi supaya ada alasan untuk mempersalahkan orang lain. Jadi ada orang sudah begitu, saudara. Bilang kiri kanan, kayaknya aku tahu siapa itu bilang. Ya, dia pegang-pegang terus rasa sakit hati. Sama kayak orang umpamanya gini loh, orang sakit ya. Dia pergi ke rumah sakit, dokter bilang kolesterol lu tinggi. Mau sehat kata dokter, kita bilang mau. Oke, kalau mau sehat, jangan lagi makan yang lemak-lemak. Olahraga katanya, iya kan? Terus udah tahu kita, itu hanya itu. Kemudian waktu kita mau makan, teringatlah BPK, khususnya yang putihnya itu. Ya kan? Memang yang putih itu pula yang manis ya kan? Kalau yang merah itu kadang ya oke, tapi kalau enggak kena putihnya itu ya, cuma udah tahu sitik saja. Biasa kan? Gelah ulateran katanya kan. Ya udah dimakannya. Tapi keterusan. Sudah tahu dia itu tidak boleh. Itu akan bikin dia sakit. Tapi dia ingin menikmati rasa sakit itu. Dia tetap ingin kolesterolnya ada. Jadi ada orang udah terlalu lama sakit, udah terlalu lama menderita, lama-lama dia menganggap penderitaan itu adalah kebahagiaan juga buat dia. Ya. Padahal kalau dia datang kepada Tuhan,
Tuhan bisa pulihkan dia, sembuhkan dia. Amin. Yesus sudah menyelesaikan segala masalah kita, khususnya hutang dosa kita, saudara. Kalau saudara mau mendapatkan kelegaan, datang pada Yesus. Yang kedua, saudaraku, Tuhan katakan, kalau kita datang kepada Dia, maka Dia berikan kelegaan. Tetapi kalau kita mau mendapatkan ketenangan, ya kan, supaya jiwa kita mendapat ketenangan, artinya ini lebih besar lagi. Bukan hanya kemudian kita datang pada Yesus, kita sudah lega, tapi kalau mau mendapatkan sampai jiwa kita ini mendapatkan ketenangan, ayat 29 katakan, pikullah kuk yang kupasang. Katakan, pikul kuk. Kok aneh ya? Ini orang bebannya berat, sudah dilepaskan, sudah lega. Kemudian sekarang pikul kuk katanya, loh ini apa enggak salah? Bukannya tadi tujuannya melepaskan itu, beban itu. Kok ini kalau ditambahin lagi pikul berarti beban lagi dong? Tidak, saudaraku. Ini beda. Karena kata firman tadi katakan, pikullah kuk yang kupasang. Berarti ini kuk, beban ini adalah beban dari Tuhan Yesus. Beban yang baru. Lepaskan beban dunia, beban dosa itu. Sekarang kalau mau mendapatkan ketenangan yang lebih besar lagi, kita harus pikul kuk. Kuk itu apa? Kuk itu, ini gambarannya, saudara, ini bukan literal nanti kita taruh, tetapi gambarannya itu adalah sebuah beban yang Tuhan taruh kepada kita. Ya, kalau kita memakai kata kuk itu yang dipakai sama lembu itu, ya kan? Kalau bahasa Karo pasangan itu. Nah, tapi ini kuknya Tuhan Yesus. Artinya apa, saudaraku? Yesus sudah menanggung. Jadi seolah-olah begini, di zaman dulu itu kalau lembu itu berpasang-pasangan dia menggarap tanah, ya. Dan Yesus sudah pikul kuk itu, ya kan? Dia sudah pikul semua di kayu salib. Dan sekarang ada satu kuk lagi di sebelahnya. Inilah yang Yesus bilang, mari. Kalau engkau mau jiwamu tenang, bukan hanya lega. Ayo memikul kukku, kata Yesus, bersama-sama dengan aku. Karena kalau kita hanya datang, betul ada kelegaan. Tapi kalau kita sudah bersama Yesus, memikul kuk Yesus itu, maka kita mulai akan bersama Yesus kemanapun. Karena ada orang sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus, tapi dia kembali lagi. Sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang sudah memikul kuk bersama Yesus, maka kemanapun dia akan bersama Yesus. Amin. Dia tidak akan lepas lagi karena bersama dengan Yesus. Tidak jauh-jauh lagi. Bahkan dia akan bekerja bersama Yesus. Apa maksudnya kuk? Kuk itu bicara tentang kehendak Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita semua. Kalau kita tidak memenuhi panggilan kita, kehendak Bapa, selama kita hidup di dunia, maka saya jamin kita tidak akan menerima ketenangan di jiwa kita. Karena Tuhan ketika menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan punya rencana juga. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Dan masing-masing kita kadang beda. Di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, kan beda-beda. Dan Tuhan mau kita menggenapi kehendak Bapa. Di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita hidup. Dan kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Menggenapi kehendak Tuhan itu. Ya kalau secara umum kehendak Bapa itu apa sih? Supaya orang lain merasakan kasih Bapa juga seperti yang kita rasakan. Bagaimana supaya hidupku ini ya kan jadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya kalau pagi-pagi kita berdoa itu kita bilang begini, Tuhan, terima kasih Engkau sudah lepaskan aku dari beban dosa ini Tuhan. Tapi aku juga mau bekerja sama dengan Engkau Tuhan. Gimana supaya sepanjang hari ini Tuhan, orang merasakan kasih-Mu lewat hidupku. Haleluya. Tanya kiri kanan, pernah berdoa begitu? Gimana supaya nanti aku di kampus Tuhan, di sekolah Tuhan,
Orang bisa merasakan kasih Tuhan lewat hidupku. Teman-temanku, guruku, teman sekerjaku, teman sadaaronku. Mereka melihat kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Kamu kulihat sukacita selalu. Sama-sama Aron di ladang kan. Kok bisa kamu sukacita? Padahal ku taunya banyak harus yang kamu pikirkan. Aku dan banyak kali beban. Kemudian kita membagikan kasih Tuhan. Kita bersaksi kepada mereka. Dan kalau itu kita lakukan, dengar saudara, kalau itu yang saudara lakukan, maka engkau akan mendapatkan ketenangan jiwamu. Karena engkau tahu engkau sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus memikul kuk itu. Makanya gak heran saudaraku, orang yang paling sukacita hidupnya di dunia ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Haleluya. Kalau saudara tidak melakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu, pasti ada kekosongan. Karena Tuhan sudah memanggil saudara ya di dalam Efesus. Coba kita lihat. Efesus 2 ayat 8 dan 9 ya. Ayat sampai 10. Firman Tuhan katakan begini. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, saudaraku. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, pengorbanan Yesus yang kita terima dengan iman. Kita nggak perlu sombong. Tapi ayat 10, perhatikan. Ayat 10 ini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan untuk melakukan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup Jadi kita ini diciptakan Tuhan. Kita ini diselamatkan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Panggilan Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita genapi setelah kita diselamatkan. Yang Tuhan sudah persiapkan, saudara. Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Nya itu huruf kecil. Apa maksudnya? Bukan maksudnya ya hidup dalam Kristus, bukan. Hidup di dalamnya itu, nya itu pekerjaan baik itu gitu. Jadi Tuhan mau kita setelah diselamatkan, kita hidup, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu, saudara. Pelayanan. Bersaksi, jadi berkat, jadi terang. Maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Makanya gak heran saudaraku. Saya masih ingat selalu ya. Kadang kalau habis KKR, Natal sama Om Surbati dulu. Dia kan kalau Natal bulan Desember kan 30 cuman harinya ya kan. Tapi kalau dia bisa sampai 50 kali pelayanan. 2 kali sehari kadang dia khotbah. Bayangkan dari sana ke sini, sana ke sini. Kadang kita yang ikut-ikut aja pun udah gak sanggup. Dia kan tiap hari 2 kali. Kadang kami gantian untuk nemenin dia gitu ya. Dan kadang kita sampai di rumah itu jam 2, jam 3 kadang kan. Apalagi zaman dulu kan jalan masih jelek-jelek, jam 4 kadang. Dan kadang dia selesai pelayanan dia duduk di kursi kebesarannya itu ya kan. Kalau kita datang di rumah hijau dulu ya kan. Di ujung sana dia duduk di situ. Udah kayak mayat hidup sudah, udah mungkin saking capeknya gitu. Tapi kita tahu hatinya selalu penuh dengan sukacita. Amin. Tidak pernah ada muka cemberut kalau ketemu dengan dia. Selalu ada sukacita, ada damai, ada kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup melakukan panggilannya. Sudah. Ya enggak mesti semua juga kita jadi pendeta. Kalau bisa, doa saya semua kita jadi pendeta. Kalau bisa, supaya semua banyak jiwa dimenangkan. Tapi kalaupun enggak mesti harus jadi status hamba Tuhan. Yang penting hati hamba Tuhan. Bilang, yang penting hatimu hamba Tuhan. Bilang.
Amin. Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu, saudaraku. Itulah hook yang harus kita pasang, yang kita pakai. Ya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sungguh betapa indahnya orang-orang yang membawa kabar keselamatan, katanya. Karena ada banyak orang-orang di luar sana di kegelapan, di lebah-lebah, di gunung-gunung yang menantikan kabar baik. Dan ketika kita datang, kaki-kaki orang yang membawa berita Injil itu, katanya begitu indah, saudara. Ya, kemarin hari Jumat ya, kami ke Kuta Pengkih, Liang Melas Datas. Waduh, untung jalannya udah cantik. Saya berapa tahun yang lalu pelayanan ke Kutambelin itu jalannya parah, masih kacau. Tapi ini jalannya mulus, bagus sekali. Dan indah sekali. Kapan-kapan jalan-jalan ke sana ya. Karena katanya kalau pagi-pagi itu seperti di atas negeri awan, saudara. Kabutnya masih di bawah kita gitu. Ya. Turun dari beberapa desa gitu. Wah, indah sekali. Ya. Nanti bulan 10 akhir kita ada mission trip ke Pulau Kampai ya Bapak Heri. Kalau ada bapak-bapak yang mau boleh daftar tapi nabung dulu. Mungkin kita KKR 2-3 malam nanti di sana, saudara. Ya, kita membawa kabar baik. Katanya di Pangkalan Susu itu ada satu kampung orang Karo semua, 90% orang Karo dan 90% belum dengar Injil. Karena dulu Injil kan datang ke tanah Karo di sini. Dulu orang Karo waktu dikejar-kejar Belanda ada yang udah nyampe ke sana, ada satu kampung. Masih perbegu semua, pemenang. Nah, ya kita datanglah ke sana nanti ya. Bilang kiri kanan kita datang ke sana ya, bilang. Ya. Pikulahku. Yang terakhir, belajarlah padaku. Katakan, belajar pada Yesus. Ya, jadi anak Tuhan itu enggak bisa, aku jadi jemaat saja. Enggak, saudara harus belajar. Katakan belajar. Belajar firman Tuhan, belajar melayani, belajar menyembah, belajar berdoa. Belajar saudara. Hanya orang belajar yang bisa bertumbuh. Hanya orang belajar yang bisa semakin hari semakin mengerti. Dewasa saudaraku. Ya, kita akan kita tidak akan bertumbuh kalau kita berhenti belajar. Kalau orang yang terus mau belajar. Khususnya belajar di dalam Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan pelajaran yang paling penting di dalam Tuhan itu adalah pelajaran hati. Katakan, pelajaran hati. Ya, firman Tuhan katakan, belajar daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini pelajaran penting. Kalaupun banyak ayat firman Tuhan kita tahu, tapi kalau hati kita enggak mau merendahkan hati, enggak mau dibentuk, percuma. Ya, Yesus bilang, belajar padaku rendah hati. Lihat kata Tuhan, aku belajar seperti hamba melayani orang lain. Kalau engkau mau terkemuka, engkau harus melayani semua orang, merendahkan dirimu, layani. Jadi hamba bagi semua orang. Kita belajar saling melayani, menghambakan diri. Ya, kita tanya kawan kita, apa yang bisa kubikin supaya hidup lebih bahagia? Tanya dulu. Suami-suami tanya sama istri. Ma, apa yang bisa kubikin supaya hidup lebih bahagia? Bilang. Teman-teman, ayo tanya dulu. Yang enggak tanya berdosa. Kalau pendeta bilang harus lakukan. Bilang, apa yang bisa kubikin supaya kamu tambah bahagia, supaya tambah cinta Tuhan? Bilang, tanya dulu. Tanya dulu. Yang enggak tanya berdosa. Udah disuruh tanya, dengar-dengaran lebih baik. Tanya dia. Apa yang bisa kubuat supaya kamu tambah semangat ikut Tuhan, melayani Tuhan? Bilang. Ya, suami-suami tanya sama istri, apa yang bisa kubuat supaya mama itu semakin sukacita, bahagia di dalam Tuhan? Gitu dong. Ya kalau nggak sampai di dalam Tuhan bahaya pula kan. Belikan aku permata, cincin berharga 1 miliar katanya. Ya dijual pun semua tak ada 1 miliar. Ya, tapi kalau saudara mau melayani, ya kan. Ketika kita melayani, ketika kita berkorban, saudara, Tuhan akan kembalikan dengan bentuk sukacita, damai sejahtera. Amin. Orang yang gak suka melayani, orang yang gak mau berkorban untuk melayani orang lain, hidupnya pasti gak sukacita. Percayalah. Dia selalu menuntut orang lain.
Ih, kok aku tadi nggak diperhatikan ya? Kok aku tadi nggak itu? Semua orang dapat begini, aku nggak dapat. Hatinya selalu penuh dengan tuntutan. Tapi kalau hatinya ingin selalu berkorban melayani, dia nggak akan pernah tersinggung, bersungut-sungut. Kalau suami istri begitu gimana ya? Suami bilang, apa yang nanti ku bawa pulang ke rumah supaya istriku bahagia, senang. Istri-istri di rumah, apa yang bisa ku masak ya? Ku buat supaya suamiku nanti datang senang. Siapkanlah air panasnya, ku masaklah makanan kesukaannya. Wah, kalau begitu di rumah. Anak-anak juga begitu. Apa yang bisa ku buat ya? Supaya nanti mama bapakku pulang ke rumah sukacita. Oh iya, ku pel, ku cuci semua, bersih semua. Kalau begitu di rumah, wow gitu. Penuh sukacita. Bilang kiri kanan, bikin orang lain wow bilang. Iya kan? Wah, kok baik kali sih kau sama aku, ya kan? Bilang, aku mau belajar seperti Yesus. Amin. Lemah lembut, jangan keras hati. Mau belajar, mau dibentuk. Semua orang yang menyakiti hati kita adalah orang yang paling efektif membentuk hati kita. Jangan pernah membenci orang yang menyakiti hati kita. Karena kita bisa belajar dari dia banyak, saudara. Saudara bisa belajar mengampuni dari orang yang menyakiti hati kita. Kita belajar bersabar dari orang yang bikin gak sabar. Makanya Tuhan bilang, doakan, berkati orang yang menyakiti kita. Makanya sekali-sekali kalau ada orang yang suka nyakitin kita, bikin kita jengkel, belikan bajunya. Iya dong. Karena dia paling banyak berjasa, membuat kita jadi rendah hati, lemah lembut, mengampuni. Kalau baik-baik semua, apa pelajarannya? Amin. Mana orang yang paling sering bikin kita jengkel? Berarti biasanya mama-mama, bapak-bapak sih. Ya kan, bapak-bapak juga begitu gitu kan. Makanya wajar kita saling memberkati. Karena kita sedang belajar pada Yesus. Amin. Oh iya dong. Ikut Tuhan Yesus itu hati kok. Nanti yang apa yang saudara terima di sorga, dengar ini, dengar. Apa yang saudara terima di sorga, itu semua bicara tentang hati saudara. Orang yang paling besar nanti mahkotanya adalah orang yang paling mengampuni, paling sabar, paling berkorban. Orang yang paling bersuka cita di tengah-tengah duka cita. Orang yang paling bersyukur di tengah penderitaan. Itu nanti mahkotanya besar. Bukan yang orang punya ini, punya itu, pelayanannya di sana, di sini. Enggak. Nanti ukuran Tuhan, kalau mau saudara tahu berapa banyak nanti upah saudara, ya kan, mahkota saudara, itu semua bicara tentang hati. Apakah kita betul-betul merendahkan hati kita? Tuhan akan angkat kita tinggi-tinggi, kan? Itu yang Tuhan firman Tuhan katakan Filipi 1 kan? Karena Yesus begitu merendahkan dirinya jadi hamba mati taat. Itu sebabnya dia ditinggikan katanya. Jadi kalau semakin rendah hati kita, semakin berkorban kita, semakin tinggi nanti Tuhan angkat kita. Haleluya. Makanya kita berlomba-lomba saudaraku melayani orang lain, berkorban. Belajar saling mengampuni gitu. Bukan lagi masalah siapa benar, siapa salah. Kalau aku mau dapat upah, aku duluan yang mengampuni. Bilang kiri kanan, kita dulu yang mengampuni bilang. Karena kita mau dapat upah, amin. Kadang, jangan namanya. Ya kasih salah, kita kasih minum maaf. Saudara gak dapat upah. Silahkan. Tapi kalau mau dapat upah, ya Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang begitu, aku mau belajar Tuhan sepertimu. Gak gampang Tuhan, susah ini Tuhan, tapi aku mau belajar Yesus. Tuhan berikan aku kelemah lembutan, berikan aku kerendahan hati. Makanya doa kita sekali lagi, kan kita kemarin 1 minggu berdoa di sini. Mintalah hatimu diubahkan Tuhan lebih dari apapun. Gak usah dulu minta berkat, minta kesembuhan, minta ini, minta itu, gak usah. Kalau semua berkat-berkat itu diberikan, kalau hatimu masih sombong, gak mau mengampuni, gak mau dibentuk,
Percuma. Buat apa sehat kalau kita enggak melayani Tuhan? Makanya kita minta Tuhan lembutkan hatiku. Ubah hatiku seperti salju. Oh iya Tuhan. Belajar merendahkan hati. Itu pelajaran paling penting dalam Tuhan, dalam Yesus. Jadi saudara datang ke gereja, saudara minta Tuhan ajar aku jadi orang yang rendah hati Tuhan. Memang sulit saudara, gak gampang. Tanya kiri kanan, menurut aku rendah hati atau enggak? Bilang, tanya dulu saudara. Pasti ya. Nanti kalau aku bilang sombong dia marah ya kan. Padahal sebetulnya kau sombong sih. Mama Kalib selalu bilang, kamu udah mulai sombong ya katanya. Kadang gak terima di sini kan. Kau bilang pula aku sombong. Emang kau gimana rupanya? Tapi sakit gitu. Ya udahlah. Yalah maaf. Belajar, bilang kiri kanan belajar. Walaupun kadang masih keras lagi kan, ya. Makanya terus belajarlah, terus menerus saudara, merendahkan hati. Ya. Yang paling sombong di dunia ini adalah saya, katakan. Yang paling sombong di dunia adalah saya. Iya. Karena firman Tuhan katakan kan, hati manusia itu menipu. Kalau saudara pikir saudara orang rendah hati, berarti saudara sudah sombong. Itulah ngerinya. Menurut saudara rendah hati atau sombong? Udah, baru itu. Kalau begitu perlu bertobat enggak? Iya. Siapa yang merasa dirinya rendah hati, berarti sudah paling sombong itu. Ya. Makanya belajar pada Yesus. Tuhan janji kalau kita datang pada Dia, ya kita memikul kuk yang dari Dia, belajar dari Dia, Dia akan memberikan ketenangan, kelegaan, beban kita jadi enak, ringan, saudaraku. Datang segera, datang dengan hatimu, pasti Tuhan akan tolong. Haleluya. Kita datang pada Tuhan, saudaraku. Kita akan menggenapi firman Tuhan ini. Kita akan menerima itu, saudaraku. Di dalam jiwa kita, lewat kita bersekutu, bersatu dengan Yesus. Dengan darah dan tubuh Yesus. Bukan dengan barang fana kau menebus diriku Tuhan. Ya. Kurang apa lagi saudaraku? Nyawanya pun Dia berikan. Untuk supaya saudara menerima ketenangan, kelegaan. Datang dengan hatimu. Bawa bebanmu semua. Taruh di kaki salib Yesus. Ini Tuhan bebanku. Anak-anak muda, ayo datang. Bawa semua. Apa saja. Saya mengundang pelayan-pelayan boleh maju ke depan. Bukan dengan barang fana kau menayar dosaku. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sucikan kami, supaya kami layak melayani Tuhan. Datang Tuhan. Kami mau duduk di kaki Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, rendahkan hati kami. Dan kami juga mau bersama-sama dengan Tuhan memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang membawa sukacita, membawa jawaban atas setiap persoalan pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dan keselamatan dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kita yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita. Diberkati Tuhanlah kehidupanmu, diberkati Tuhanlah pekerjaanmu, diberkati Tuhanlah sekolahmu, diberkati Tuhanlah kesehatanmu, diberkati Tuhanlah apa saja yang kau kerjakan. Pulanglah membawa berkat-berkat ini dan jadilah berkat dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.